fungsi-fungsi yang tadi. Tadi ada fungsi apa aja yang kita kenal? Average, max, min, count, sum. Standar deviasi sama varians kita skip dulu. Nah, untuk penggunaannya kita belum perlu itu. Average, max, min, count, sum. Average. Average untuk menampilkan nilai terbesar. Tampilkan nilai terbesar. Dari sini. Nilai terbesar berapa? Ini ya. Kalau secara kita lihat, kita langsung tahu bahwa nilai terbesar adalah 90. Siapa yang punya? Imam. Tampilkan nama dan nilainya dengan nilai terbesar. Nama, atributnya adalah select, nama, dan nilai from data. Seperti ini kan? Nah, kalau seperti ini, yang terjadi adalah semua ya. Kalau ingin tahu yang 90-nya aja, dia tahu kan imam kan? Kalau kita menggunakan max, nilai terbesar pakai max ya. Kalau seperti ini, kalau ingin tahu nilainya aja kan seperti ini nih. Max. Dapat ya. Tahu 90. Tapi 90 ini siapa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kita harus cari tahu. Gimana saya tahunya? Kita tahu bahwa yang atribut untuk imam ini ada di atribut nama. Berarti kita harus select namanya. Tapi kalau seperti ini, salah. Kenapa salah? Karena kita menggunakan sebuah fungsi agregat, max, dan ada sebuah kolom, tapi tidak tahu bahwa max ini tuh nama siapa. Karena kita lihat di sini bahwa max nilai, oke, tahu 90. Tapi di sini kita dapat satu nilai. Yang atribut ini akan didapatkan satu nilai, satu data ya, satu nilai. Tapi kalau nama, kita lihat nih, kita coba analisa. Kalau max kita dapat satu nilai. Tapi kalau kita nama, kita dapat berapa nilai? 6. Nah, 1 6, yang satu cuma 1. Kita sandingkan. Nggak cocok kan? Yang benar adalah 1, di sini 1. Caranya gimana? Di sini kalau kita select nama from data, group by nama, dapat berapa nilai? Masih 6. Tapi di sini di group by. Tapi kalau kita di sini tampilkan dibarengi dengan max nilai, error. Cuman kita salah juga. Karena kita menampilkan semua nilai yang semua nilai dan semua nama dan nilai maksimumnya. Padahal nilai maksimum di sini kan sebenarnya kita nggak butuh ini. Kita hanya butuh bahwa yang 90 ini. Kalau pertanyaan seperti ini, jangan buru-buru menggunakan group by. Tapi kita analisa dulu, tampilkan nama dan nilainya dengan nilai terbesar. Kalau nilai terbesar kita akan tahu kan max nilai. Tampilkan yang nilai terbesar. Jadi kan katanya pakai where max nilai yang nilainya terbesar. Kalau gini bisa nggak? Bisa. Where nilai sama dengan nilai maksimum. Secara logika di sini masuk ya. Tampilkan yang nilainya adalah nilai maksimum. Tapi apakah betul? Bingung deh. Query-nya terlalu jauh. Coba dulu gini. Apakah berhasil? Oh, nggak bisa. Group function is not allowed here. Coba kita ganti di sini jadi pakai having. Apakah bisa?
Katanya tadi bisa. Tapi apakah query seperti ini benar? Nilainya tidak di grup. Tambahkan aja grup. Apakah dengan menggrupkan nilainya ini dapat? Nanti akan error lagi. Namanya tidak di grup. Namanya nggak di grup. Apakah dengan menggrupkan namanya kita dapat? Dapat, tapi hasilnya masih banyak. Jadi gimana dong kalau pertanyaan seperti itu? Ini sebenarnya pertanyaan ini bisa diselesaikan nanti dengan menggunakan subquery. Jangan terlalu jauh. Ini tadi saya demo sedikit. Kalau ada soal seperti ini, sepintas kita tahu bahwa dia simple. Ambil ini dan ini. Tapi secara query tidak sesimpel itu. Kita perlu mengotak-atik sedikit. Kita skip dulu. Kita kembalikan ke tampilkan nilai terbesar. Kalau tampilkan nilai terbesar tadi seperti apa? Select max nilai from the data. Kalau ini kita dapat berapa? 90. Jadi kesimpulannya apa? Manusia lebih pintar daripada komputer. Karena manusia bisa tahu bahwa 90 ini adalah imam. Komputer kalau kita ingin mendapatkan nilai nama imam, kita harus bermain-main di sini. Kalau misalkan mau pakai subquery nanti kita akan belajar misalkan seperti ini, select nama from data where nilai sama dengan sebuah subquery ini akan dapatkan imam. Ini kita nanti bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan subquery. Nama dan nilai kita bisa dapat kalau udah dapat seperti ini. Kita bisa dapatkan nanti di sini adalah imam dengan 90. Jadi kalau kita misalkan mau menyelesaikan itu, kita bisa bermain di subquery. Tapi itu berikutnya. Kita kembali ke fungsi dasar dulu. Tapi bisa ya, apapun yang bisa kita pikirkan, kita bisa menyelesaikannya dalam sebuah query. Cuman ada beberapa teknik yang harus kita pelajari dulu. Tadi kita kembalikan aja. Tadi sampai mana? Sini aja ya. Oke. Tampilkan nilai terbesar. Nilai terbesar ada 90. Oke. Tampilkan nilai terkecil. Nilai terkecil adalah menggunakan min. Selesai kan? Cuma menggantikan fungsinya. Bener kan? 5 dan 60. Tampilkan nilai rata-rata. Kita cuma ganti di sini fungsi jadi average. AVG. Empat. Sebentar, kita lurusin dulu. Tampilkan total nilai. Kita gunakan di sini summary. Sum 370 ya. Tampilkan jumlah data. Lima. Kenapa tidak 6? Karena nilai 0 kalau kita sebutkan count dengan sebuah atribut, di mana atribut yang mempunyai 0, nilai diabaikan. Tapi kalau kita count-nya bukan dari nilai, tapi count-nya dari TGL, boleh nggak TGL di count? Nah, count-nya dari nama, count-nya dari ID, count-nya dari bintang, count-nya dari angka 1. Count-nya dari angka 99. Apa ini 99? Tetap 6. Untuk count,
semua nilai di dalam count itu, kalau bukan nama kolom, dia akan dihitung sebagai satu baris kalau ketemu satu. Jadi untuk count ini, apapun yang kita inputkan, sama kita menghitung baris yang ada. Jadi mau pakai angka, mau pakai karakter A, bisa kan pakai karakter A. Tetap aja 6. Jadi count ini, kalau semua sama, kecuali kalau kita pakai bintang. Bintang dapat, tapi kalau ada kolom yang nul, dia yang nulnya dihapus, dihilangkan. Nilai 5. Apa yang terjadi kalau saya listing? Apakah masih 5? 4. Kenapa 4? Karena ada dua nilai 70. Jadi penggunaan untuk fungsi-fungsi ini ada variasinya. Jadi tidak sembarangan kita pakai count hitung, ternyata count juga ada variasinya.